Ini banyak. berapa orte? Baru 5 orang ini Pak yang ini. Iya. Tunggu dulu pas jam 8 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulai lagi untuk kayaknya 9 hari ke depan ini ya. Iya Pak, 9 hari saya lihat Pak. Lumayan. Ya, tapi Pak Sari kayaknya tidak pernah berhenti ini. Anu Pak, itu di waktu langkah kedua ketiga Pak, istirahat di situ. Pak Anu tes Pak tidak pernah dipakai lagi Pak Suwardi ya. Siapa tahu tidak pindah ya kira-kira Pak, tidak pindah jurusan, maksudnya siapa tahu masuk di TIK apakah? Tidak mungkin. Karena iya saya lihat Ibu Pur sama Alamsa. Iya. Oke, jadi kita masuk nanti di ini ya, di pembuatan rencana aksi. Kemudian sudah dipandu kemarin Pak Sarip penentuan solusi. Mudah-mudahan tidak berubah. Yang Pak Sarip kemarin dampingi tetap kelas A ya? Kelas B Pak. Oh kelas B. Kelas B. Ditilang ya. Iya disilang Pak. Penentuan solusi kita 9 hari ke depan ini di pembuatan rencana aksi ya. Oke, alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan rahmat dan hidayahnya terutama berkahan yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita mulai lagi PTG ya, Provinsi Guru workshop pembuatan di tahap pembuatan rencana aksi ya, dan rencana aksi. Kemudian nanti selanjutnya ini terakhir adalah pembuatan rencana evaluasi. Ini dikhususkan ada evaluasi pembuatan evaluasi nanti. Saya tampilkan dulu. Share dulu ya. Share. Kelihatan? Oke Pak. Oke, jadi pengembangan perangkat pembelajaran. Kita lihat dulu tahapan-tahapannya ya. Nah, kita lihat dari belakang, ini sudah kita lalui pendalaman materi, kemudian kita masuk ini di pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Ini selalu saya tekankan pembelajaran inovatif ya. Hanya nanti model-model digunakan juga adalah model-model yang inovatif. Selanjutnya ini sudah masuk ke langkah 6. Ini tadi jadi 9 hari 3 jam pelajaran. Jadi satu hari itu 7 jam pelajaran ya. Terdiri dari Pikon 3 jam, kemudian Dewa LMS 4 jam. Oke, langkah pembuatan rencana aksi. Kemudian ya. Sekarang ini hari ke-25 dan besok hari ke-26 ya. 26. Kemudian aktivitas yang kita lakukan untuk mahasiswa ya. Yang pertama mengkaji panduan penyusunan RPP untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP. Kemudian menyusun RPP dan perangkatnya dibuat dalam konsep pembelajaran luring atau daring ya. Nanti pilihan ini. Kemudian nanti berdiskusi secara aktif dengan dosen dan guru kamu untuk mendapatkan gambaran
dan persepsi yang sama dalam penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah atau berbasis proyek. Di sini saya lihat ini walaupun kemarin kita macam-macam model ya, macam-macam model, kayaknya ini masih difokuskan di berbasis masalah dan proyek. Jadi ini masih kurikulum K13 yang merekomendasikan 2 model ini, satu pendekatan saintifik. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengarahkan ini ke 2 model ini. Tapi sebenarnya bisa aja model yang lain. Kemudian peran dosen dan guru PAMU, kira ini saya sudah menyusun langkah dalam penelitian perangkatnya sesuai panduan PP. Kemudian diskusi tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam UN dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Ini masih ditekankan terus berbasis masalah dan berbasis proyek. Kemudian membimbing mahasiswa dalam kegiatan persepsi itu yang kita akan lakukan hari ini ya. Mungkin nanti ini kita mengkaji panduan ya. Penyusunan. Kemudian tagihan itu nanti perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 1. Jadi 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Jadi 1 RPP mungkin. Jadi nanti ada, kalau di SMK itu biasanya berpasangan ya. Jadi dalam pertemuan pertama itu adalah teorinya, dan ada prakteknya. Biasanya KD-nya itu biasa juga Pak Sarif ya berpasangan Iya, antara Pak. teori dan praktek ya. Pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian ini yang langkah-langkah yang kita mau lakukan untuk hari ini 3 jam. Pertama nanti analisis kurikulum, prota, dan promes. Program tahunan dan program semester ya. Semester. Iya, Pak. Ini mesnya. Program mes. Prosem sebenarnya. Ingat promak. Panduan penyusunan perangkat ini untuk hari kedua. Kemudian panduan ya, jadi kita nanti akan mendiskusikan tentang panduan karena ini ada 9 hari, kita lebih mendalami ini. Kemudian penyusunan RPP hari ketiga, kemudian hari keempat penyusunan bahan ajar. Itu untuk rencana aksi 1. Jadi sebenarnya tagihan 1 rencana aksi itu biasanya 1 perangkat pembelajaran ya, 1 RPP yang dilengkapi dengan bahan ajar ya, bahan ajar. Kemudian jadwal pelaksanaan pembelajaran ini mungkin perlu dicermati baik-baik ini dalam hubungannya untuk menentukan nanti materi ya, materi yang atau KD yang akan kita PPL kan ya. Rencana evaluasi. Jadi ini pembuatan rencana aksi ini tanggal 22 September sampai 1 Oktober. Kemudian pembuatan rencana evaluasi tanggal 3 sampai 6 Oktober 2022. Ini ada beberapa hari, 4 hari. Kemudian uji komprehensi 3 hari kayak. 4 hari, Pak. Ini yang perlu dicermati nih, pelaksanaan rencana aksi itu tanggal 11 sampai 12 Desember. Jadi materi kita nanti hubungannya ini dengan prosem ya. Prosem iya, dan Pak. Nanti dilihat materi apa yang akan nanti Bapak Ibu sekalian akan ajarkan di bulan ini, bulan Oktober dan Desember di tanggal 11 sampai 12 Desember. Coba dilihat materi apa itu yang akan diajarkan supaya sebenarnya kan PPL itu tidak bisa mengganggu materi di sekolah ya, tidak bisa bahwa saya mau
ambil materi ini ya, yang mau ambil materi ini karena sudah ada banyak program ya, jadi program nggak perlu dirubah. Di pembelajaran yang di sekolah itu masih harus tetap ya, tetap perhatikan. Oke, kemudian formatnya seperti ini, jadi ada identitas, ada judulnya dulu, kemudian ada identitasnya, ada sekolah, kelasnya, mata pelajarannya, tema pertemuan keberapa, kemudian alokasi waktu ya. Pertemuan ini bisa pertemuan 1, 2, atau berapa pertemuan. Kemudian ini ada kompetensi inti, ini saya kira sudah ada di silabus ya, tinggal di copy masuk. Kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ya mungkin yang kita cari kompetensi dasar juga kayaknya sudah ada Pak Sarip ya. Sudah Pak, Iya. KIKD Pak. Ya, KIKD itu sudah ada. Kompetensi dasar ada di silabus. Dan perlu dicari ini adalah indikator pencapaian kompetensi ya. Kompetensi ya. Bukan dari kompetensi dasar. Jadi bisa satu kompetensi dasar, bisa ada misalnya 2 indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian penomorannya juga seperti ini ya. Lebih nanti bisa dilihat linknya lebih bagus lagi. Kemudian tujuan pembelajaran kita akan coba nanti jelaskan, diskusikan ini tujuan pembelajaran, bagaimana membuat dari pencapaian kompetensi menjadi tujuan pembelajaran. Ingat ada sistem ABCD ya. Kemudian materi pembelajaran, jadi nanti metode pembelajarannya ini di poin-pointer saja, jadi judul dan subjudulnya saja, bukan materi secara keseluruhan, karena nanti ada bahan ajar ya, jadi ada bahan ajar yang lebih rinci lagi. Jadi hanya poin-poinnya saja disebutkan di materi pembelajaran. Kemudian di sini ada untuk pendekatan, model, dan metode. Dan nanti pendekatannya kalau misalnya lebih banyak itu yang kemarin yang semuanya yang direkomendasikan itu pakai pendekatan saintifik ya, saintifik. Kemudian tadi ada modelnya bisa berbasis masalah, berbasis proyek atau model yang lain. Kemudian metodenya ada diskusi, ceramah, penugasan ya, macam-macam. Jadi hanya perlu saya sampaikan bahwa di dalam satu RPP atau satu langkah itu biasanya hanya satu model ya. Jadi, satu model nanti di kegiatan pembelajaran, kegiatan Putus-putus suaranya Pak. Nah, hilang. Halo, kedengaran sih? Halo. Halo, kedengaran Pak. Iya, putus-putus Pak. Jaringan. Saya share ulang. Ya, kita sampai di sini ya. Jadi itu ya. Jadi kemudian metodenya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Kemudian pendekatannya biasa juga hanya satu dalam satu sintaks ini ya, sintaks. Iya, iya Pak. Dalam satu RPP bisa ada beberapa sintaks, maksudnya misalnya pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, jadi bisa beda modelnya, bisa model pertemuan satu beda, pertemuan kedua bisa juga sama atau bisa berlanjut ya, bisa juga berlanjut itu model macam-macam menunya.
Kemudian media, jadi nanti tinggal disebutkan medianya apa, kemudian bahan ajarnya, sumber belajar, ya, disebutkan sumber belajar. Kemudian penilaian, di jenis dan teknik penilaian nanti ada 3 ya, 3 pengetahuan dan keterampilan. Begitu juga dengan tekniknya, teknik apa, ya. Kemudian instrumen penilaian nanti dilampirkan, jadi ada dilampirkan nanti instrumen-instrumennya. Dibedakan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada pembelajaran remedial, ada pengayaan ya. Kalau misalnya ada yang jadi nanti bisa dibedakan antara yang remedial kemudian yang pengayaan. Ya, jadi beda ya, beda nanti remedial dan pengayaan. Remedial ini biasa diberikan kalau misalnya ada hal-hal ada KKM-nya tidak tercapai ya, KKM-nya tidak tercapai. Ya, pasar begitu ya. Iya Pak, iya. Dan mungkin pengembangan dari pengetahuannya atau keterampilan. Jadi biasa diberikan materi tambahan. Ya. Oke, kemudian bahan ajar. Jadi begini anunya. Jadi ada sekolah pelajarannya apa sama tadi, kemudian tinggal ngopi pelajaran, uraian materinya dan seterusnya. Kalau di sini sudah harus diuraikan, ya, namanya uraian materi. Kalau tadi masih materi, ya kalau di sini kemudian ada latihan, kemudian ada jawaban, kemudian rubriknya, kemudian daftar pustaka itu untuk materi atau bahan ajar. Ya, masuk nanti ke hari ke-26. Kegiatannya RPP bahan ajar ya sama aja nanti. Selalu berulang, menyusun bahan ajar, menyusun media, menyusun KPD, menyusun instrumen penilaian. Ya, ini pekerjaan kita nanti sehari-hari di sekolah ini ya. Format medianya seperti ini. Jadi ini format medianya tapi harus dilampirkan dengan medianya nanti. Jadi hanya mau di sekolahnya apa, mata pelajaran, kemudian bahannya, alatnya, kemudian langkah-langkah pembuatan, kemudian langkah-langkah penggunaan ya, langkah-langkah penggunaan. Tetapi nanti lampirannya ada media yang dibuat ya. Jangan hanya buat ini tidak buat medianya. Hanya di ini adalah yang penting itu di langkah-langkah pembuatan dan langkah-langkah penggunaannya nanti. Kemudian LKPD itu biasa kalau kita ada job sheet, lab sheet ya. Tadi di lembar kerjanya. Jadi biasa ini diberikan pada saat pembelajaran dan harus diisi. Ada langkah-langkahnya, petunjuk belajarnya, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, begitu juga dengan daftar pustaka. Dan saya kira ini semuanya ada di LMS, tinggal nanti di download ya. Kemudian kisi-kisi penulisan soal, ini ada nanti jenjang pendidikan, tema, kelas, jumlah soal, bentuk soal, ini ada kisi-kisinya nanti. Ini nanti ada nomornya, KD, kemudian materi, ya ada materinya, judulnya saja dimunculkan di sini ya. Jadi materinya, kemudian indikator soalnya apa, level kognitifnya yang biasa C1, C2, kemudian nomor soal, bentuk soalnya bagaimana, ya. Itu nanti kisi-kisinya. Kemudian instrumen penilaian sikap, tidak bagus kayaknya, ada yang hilang. Jadi instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan ini sudah disiapkan semuanya. Kemudian rencana aksi kedua sama saja ya, yang tetap kita melakukan pengulangan untuk ini menyusun RPP, bahan ajar, menyusun media, LKPD ya. Itu berterus-terus itu sampai nanti ke aksi 4 ya, kayaknya 4. Jadi
kayaknya ini kita harus buat 4 RPP. Ya. 4 RPP yang harus dibuat, bisa saja berapa pertemuan. Jadi intinya 4 RPP yang harus dibuat ya, 4 RPP. 1 RPP itu bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Ya, saya kira itu. Jadi ini tahapannya. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, analisis kurikulum, panduan penyusunan RPP, menyusun RPP, menyusun bahan ajar, dan bahan ajar media LKPD, instrumen penilaian. Di aksi kedua, menyusun lagi RPP berulang-berulang sampai keempat. Oke, saya kira itu untuk ya nanti di penyusunan rencana evaluasi. Ini mungkin saya tidak tahu apakah kita tetap di sini atau tidak. Tugas kita hanya sampai di sini. Ya, ini untuk instrumen. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan terlalu banyak kita berteori. Kita perlu diskusi dulu. Oke, saya persilakan. Oke, Pak Syarif mungkin dibantu. Oke, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, yang saya hormati, Bapak dosen pendamping kita yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua di forum virtual ini guna untuk melanjutkan tugas kita. Ya, kurang lebih kita berpisah kurang lebih 5 hari, Pak ya. Bapak Ibu, kita kembali. Jadi kemarin saya bertugas di room B ya, di kelas B. Kemudian sekarang saya kembali lagi ke kelas A bersama dengan Pak Supriyadi. Kemarin saya partner dengan Pak Sabran di kelas B. Ya. Kemudian saya pikir kemarin kita sudah menyelesaikan tugas LK 2.2, sudah jelas di situ bahwa sudah ada pemilihan solusi, ya, sudah ada penentuan solusi yang kita pilih, yang seperti saya sampaikan di sebelumnya bahwa ya kita selalu saya arahkan untuk membuat apalagi namanya mengambil solusi untuk model pembelajaran yang atau pendekatan yang mempunyai sintaks. Sebab kenapa? Dengan memilih, menyesuaikan dengan masalah dan akar masalah yang Bapak pilih, ya, kemudian memilih model pembelajaran yang sesuai, nah, insya Allah tidak terlalu sulit kita menyusun RPP-nya. Paling yang kita banyak berpikir ini adalah mulai dari rencana apalagi pembuatan media, LKPD-nya, kemudian instrumen penilaiannya. Banyak kita diskusi di situ. Kalau RPP saya bilang kalau terarah kemarin sudah tepat pemilihan kita punya model pembelajaran berdasarkan masalah dan akar masalah yang Bapak pilih, saya pikir tidak terlalu sulit lagi. Ya. Apakah itu masalahnya berasal dari media, apakah itu masalahnya berasal dari metode. Ya, yang jelas saya katakan kalau misalnya kita mengambil media, tentu kita harus cari di payung hukumnya dulu. Karena yang diminta juga di situ adalah model pembelajaran, kemudian pendekatan, kemudian metode yang digunakan. Jadi minimal kita berada di apalagi namanya yang mempunyai sintaks. Kalau metode pembelajaran punya sintaks itu lebih bagus, lebih operasional, lebih gampang kita selipkan masuk di langkah pembelajaran atau skenario pembelajaran. Karena itu langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada saat PBM. Nah, saya kira itu yang perlu Bapak Ibu yang dicermati bahwa kalau misalnya kita tidak memilih masalah, makanya kemarin selalu disarankan bahwa usahakan masalah itu berbasis di siswa, ya. Kemudian akar masalahnya berasal di media atau model pembelajaran, tapi bukan gurunya yang bermasalah. Cuma kadang
tidak sesuai antara masalah atau materi atau KD yang kita ajarkan dengan pemilihan model atau metode pembelajaran. Sehingga tidak maksimal pelaksanaan pembelajaran kita. Artinya tujuan pembelajaran biasanya tidak tercapai. Karena mungkin bukan karena apalagi masalahnya bermasalah di gurunya, tetapi kadang pemilihan model atau metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan KD yang kita ajarkan, dengan media yang kita gunakan. Saya kira itu yang saya tambahkan. Kemudian mungkin silakan kalau ada seperti yang disampaikan Pak Sukuda tadi ya, tentang apa-apa yang akan kita kerjakan. Jadi rencana 2 hari itu Pak untuk menyelesaikan satu rencana aksi. Rencana aksi mulai dari untuk hari pertama ini analisis kurikulum, kemudian sampai pembuatan LKPD. Ya, dan penyusunan instrumen penilaian itu direncanakan selesai sampai 2 hari. Jadi untuk hari ini ya diusahakan maksimal sampai kalau bisa sampai di pembuatan media. Ya itu kalau bisa kita istilahnya kerja ekstra ini hari selama, karena target waktu yang kita gunakan atau yang disiapkan satu rencana aksi itu hanya maksimal 2 hari. Jadi itu yang kita manfaatkan untuk menyelesaikan mulai dari penyusunan RPP sampai kepada penyusunan instrumen penilaian siswa. Ya, saya kira itu Pak yang kita akan kerjakan hari ini. Kemudian mengacu ke pembuatan yang pertama analisis kurikulum. Jadi analisis kurikulum ini yang perlu kita analisis adalah program semester kita masing-masing. Karena sudah ada rencana aksinya nanti tanggal sekian. Jadi mulai dari sekarang kita berpikir bahwa saya mengajar mata pelajaran ini, kita tentukan mata pelajarannya, kemudian materinya bisa kita melihat program semester kita Pak. Pada minggu berapa kita laksanakan aksinya itu atau pembelajarannya. Jadi kita bisa memilih atau menentukan KD yang akan kita ajarkan nantinya. Sehingga kita sesuaikan KD, kita sudah menentukan KD sekarang di pembuatan RPP. Supaya kita tidak salah-salah lagi, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Bahwa pelaksanaan pada minggu sekian KD ini yang saya akan diajarkan. Saya kira itu Pak yang jadi pertama yang kita harus analis sekarang adalah program semester kita masing-masing yang kita sudah buat. Ya, harapan saya bahwa mata pelajaran yang kita ampu yang itu yang akan kita buatkan RPP. Sehingga kita tidak apalagi namanya kesulitan untuk menentukan materi apa yang akan kita ajarkan pada saat rencana aksi pertama, aksi kedua, dan seterusnya. Karena dalam satu perangkat dan perangkat pembelajaran itu atau satu rencana aksi itu bisa digunakan 2 kali pertemuan atau bisa 2 RPP dan 2 kali pertemuan. Tapi sangat bijak barangkali kalau biasanya kalau kita di kejuruan itu karena biasanya materinya agak panjang, agak padat, apalagi ada pengetahuan keterampilan, biasanya kita gunakan satu RPP untuk 2 kali pertemuan. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Andi. Iya, ini kembali terkait dengan kondisi saya Pak. Ya. Yang di SMP. Nah, ini apakah saya menggunakan apa yang saya ajarkan? Kan sekarang di SMP saya mengajarkan informatika untuk kurikulum Merdeka dan mengajarkan prakarya untuk kurikulum 2013. Kalau untuk prakarya materi untuk elektronik itu ada karena di situ ada rekayasa, Pak. Iya. Kalau untuk informatika sendiri itu karena masih kelas 7 jadi materinya banyak berhubungan ke komputer. Itu saya minta sarannya untuk saya bagaimana modelnya ini, Pak. Apakah saya teruskan dengan apa yang saya ajarkan di SMP atau bagaimana, Pak? Putus Pandi, suara tak. Cek, halo. Ya,
Sudah bagus. Halo, iya. Iya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak terkait. Andi Asran, Iya. jadi mengenai ini, jadi usahakan Pak Andi Asran kalau misalnya nggak bisa dapat SMK untuk ini, bisa saja misalnya yang tadi materi-materi elektronika di prakarya itu ya. Oh iya. Iya. Jadi begitu Pak Andi, jadi kalau misalnya bisa Iya. saja misalnya Pak Andi mencari SMK bisa saja. Iya, Pak. Iya, karena kalau untuk yang saya ajarkan Pak, iya ada hubungannya dengan elektronika. Iya. Yang di prakarya. Iya. Bisa saya ambil itu Pak? Ya bisa, tapi kan lihat aja kan ini ada 4 RPP itu dibuat. Jadi apakah Iya, karena bisa 4 yang ada di SMP itu jadi prakarya ya. Iya, nanti saya gali materinya yang berhubungan dengan elektronik. Saya dikaitkan dengan itu. Jadi intinya Pak, saya tetap di sekolahnya saya. Halo. Ya. Putus katanya. Tahu apa? Saya lewat hal karena sebentar mengajar juga. Iya, itu yang iya. Saya kira Iya, Pak. Iya, makasih Pak. Iya. Oke, masih ada yang lain? Nanti kalau bisa nanti ada yang menampilkan, kan mau siswa sebenarnya sama semua kalau misalnya mengajar di SMK itu ya. Nanti ada yang menampilkan anunya prosemnya, program semesternya ya. Jadi ada yang menampilkan, coba kita lihat telusuri yang mudah-mudahan ada promesnya semua. Coba iya. program semesternya atau program tahunannya ya. Iya. Mungkin nanti kalau di SMK itu kayaknya mau sama aja semua itu. Iya, Pak. Mulainya juga atau pengajarannya juga sama, kemudian mungkin materi Iya. juga. Mungkin hanya yang membedakan nanti untuk kelas berapa ya, kelas. Iya, Pak. Ya, kelasnya yang membedakan nanti kelas berapa yang mau diambil ya. Kalau masing kan ada beda-beda program semesternya antara setiap kelas, Pak Sarip ya, begitu Pak Sarip. Iya, Pak, iya. Bisa juga begini kalau Pak Sarip punya prosem bisa dulu ditampilkan. Oh iya iya. Boleh Pak, boleh. Tapi kata Pak Mas Sadiran kan. Iya. Dan bisa tampilkan prosesnya. Kemudian tadi kita lihat tanggalnya tadi itu. Iya. Mencocokkan tadi tanggal rencana PJ-nya itu. Oke, saya kira Pak Sarip, kalau Pak Sadiran atau Pak Sarip yang mau menunjukkan contoh. Oke, Pak. Ya, saya coba buka dulu, Pak. Ya, sambil Pak Sarip membuka mungkin ada yang perlu didiskusikan yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Tanya Pak, kalau berarti apa saja Pak yang perlu disiapkan Pak untuk sebagai bahan awal untuk pembangunan RPP ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau RPP itu yang penting yang pertama sebenarnya kita bahan-bahan ajar yang kita tadi yang pertama kita lihat dulu prosemnya itu ya, program semesternya, kemudian kita tentukan materinya, kemudian apa ini yang lupa namanya, jadi kan nanti kata-kata yang operasional KKO-nya Pak. KKO-nya ya dari ya, untuk ya, jadi itu yang perlu disiapkan. Kemudian nanti bagaimana menyusun tujuan, jadi ada teori-teori ABCD itu ya, ABCD. Ya, itu mungkin hanya yang perlu disiapkan ya, jadi terutama KKO-nya itu ya, supaya nanti kita bisa melihat
kan kemarin itu kan ada diharapkan apa namanya, kakao yang kita pilih nanti bisa yang hoax ya, hoax yang kita pilih. Ya. Jadi minimal misalnya di C3, tetapi sebenarnya memungkinkan tidak apa-apa memungkinkan di C1, C2, tapi nanti maksimalnya. Jadi ada salah satu yang apa namanya kata kerja operasionalnya itu yang ya, bukan bohong ya, bukan bohong. Oke, saya kira itu Pak Ma'ruf perlu disiapkan. Jadi yang perlu dulu yang pertama ini menentukan dulu ya, menentukan materi apa yang kita mau ajarkan pada saat PPL. Siap melakukan tempat sesuaikan dengan tanggalnya tadi. Ada semua kakaonya, coba di-download semua kerja operasionalnya. Kemudian materinya dihubungkan dengan prosesnya. Program tahunan, program semester, dilihat silabusnya di situ. Ya, jadi silabus jelasnya harus disiapkan kurikulumnya ya, kurikulum di sekolah. Misalnya kita perlu tadi analisis kurikulum. Terutama tadi hubungan antara tanggal pelaksanaan PPL dengan program semester yang ada di sekolah. Karena materi-materi yang program yang ada di sekolah itu nggak bisa kita rubah ya, nggak bisa kita rubah. Itu namanya walaupun misalnya praktek, tetapi itu pembelajaran real ya, pembelajaran real yang kita lakukan. Walaupun katakanlah itu ada juga latihannya. Teaching. Ada apa Pak Syarif atau yang lain nanti ya? Jadi masih Oke, Pak, sudah ada Pak. Ya. Jadi kalau saya lihat untuk penyusunan yang kita memulai saja, mulai bekerja di analisis kurikulum Pak, tentunya di silabus ya. Kalau misalnya di program semester, saya kira macam-macam program bentuk model program semesternya ada juga saya buat seperti ini. Bisa ditampilkan Pak Syarif. Tampilkan saja. Sebenarnya kan tidak dibuat nanti, terus bukan tagihan, ya. Tetapi kita harus mengacu ke situ. Iya. Sudah kelihatan mungkin Pak? Iya. Sudah. Iya. Jadi ini saya contoh. Ini untuk semester ganjil Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 3 pada mata pelajaran pembuatan dan perawatan perbaikan peralatan elektronika. Ya. Jadi misalnya kebetulan saya mata pelajaran ini atau mapel ini itu per minggunya itu 7 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu yang standar 45 menit. Ya, misalnya ini KD 3.1 itu pertanda bahwa itu pengetahuan. KI 3 Pak. KI 3 KI 1 adalah hubungan vertikal, KI 2 hubungan horizontal, ya. Sedangkan KI 3-nya itu adalah pengetahuan dan KI 4 itu adalah keterampilan. Jadi di sini kenapa menggunakan 3.1 maksudnya KD 3 ya. KD 3.1 artinya KD pengetahuan di silabus. Jadi kita lihat kan di silabus itu sudah jelas Pak KD-nya. Yang kita mau kembangkan itu adalah indikator pencapaian ke IPK-nya. Indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ini yang kita kaji. Jadi dari KD ini itu diambil dari silabus. Ya, misalnya kita laksanakan 1 kali per 1 RPP. Biasanya saya membuat RPP itu Pak 1 RPP untuk 1 KD. Itu yang standar itu
Kemudian kita kaji, kita lihat materinya. Kalau misalnya materinya agak luas, ya agak banyak, ya mungkin kita gunakan 2 kali pertemuan. Ya, kalau lebih bisa saja lebih dari 2 kali pertemuan. Kalau misalnya memang perlu apalagi namanya KD-KD tertentu yang banyak materinya itu ya luas materinya, ya tentu bisa saja lebih dari 2 kali pertemuan. Kita sesuaikan bahwa KD ini bisa kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan atau selama 7 jam pelajaran. Apakah itu 7 jam pelajaran 1 kali pertemuan atau 2 kali dalam 1 minggu? Yang jelas per minggunya itu, per pekannya itu adalah 7 jam pelajaran misalnya. Nah, kita buat rencana. Tapi saya pikir ini kalau program semesternya Pak, saya kira semua guru sudah bisa. Ya, terutama yang apalagi yang dari latar belakang pendidikan, saya kira tidak terlepas dari analisis. Yang perlu barangkali kita kembangkan sekarang, kita kerjakan pertama adalah setelah KD ini, setelah kita menentukan KD, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menentukan indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu terkait dengan KKO, ya kata kerja operasional. Ya, misalnya kalau kita pakai teorinya Taksonomi Bloom, ada beberapa tingkatan. Bagaimana kalau misalnya C1, ya kemudian C2, C3 sampai C6. Itu kalau dia menggunakan dari Taksonomi Bloom teorinya. Makanya kemudian kalau ini program semester Pak, saya kira kita sudah bisa membuatnya. Yang perlu barangkali didiskusikan adalah bagaimana apalagi namanya menyusung atau membuat menindaklanjuti dari setiap KD ini. Misalnya KD ini Pak, KD ini bisa dikembangkan misalnya berapa kira-kira apalagi namanya kita kembangkan misalnya berapa indikator untuk menyelesaikan 1 KD ini. Baik indikator untuk pengetahuan maupun indikator untuk keterampilan. Jadi biasanya dalam 1 KD begini kita bisa membuat apalagi namanya berimbang atau bisa lebih banyak pengetahuannya atau tergantung dari materinya itu Pak, KD-nya. Kalau misalnya KD-nya dominan keterampilan mungkin lebih banyak indikator keterampilan yang dikembangkan. Kalau misalnya pengetahuannya lebih banyak, lebih luas, maka indikator pengetahuannya yang lebih banyak. Saya kira itu dari saya Pak. Mungkin begini Pak Sarip, jadi sebenarnya ini bukan tagihan untuk membuatnya. Iya. Kita sebenarnya mencocokkan materinya. Misalnya begini, tadi kan mulai 11 Oktober sampai iya betul Pak. Perlu misalnya contohnya di Pak Sarip. Iya Pak. Dia mulai Oktober, berarti kalau dia misalnya perawatan dan perbaikan, maka dia materi dari ke atas Pak Sarip. Iya ini Pak. Ya harus mulai ini menganalisis apa namanya, dia masuk di menganalisis kerusakan. Ya, mulai dari situ. Jadi ya dicocokkan itu. Jadi nanti jadi ada nanti tunjukkan itu bahwa program semester seperti ini saya lakukan. Kemudian bahwa nanti materinya itu minimal yang dari KD 678 6 ke atas. Iya, betul Pak. Iya. Ini jangan kembali lagi ke misalnya sudah dibawakan nanti materinya, sudah diberikan materinya, karena PPL itu sebenarnya adalah real teaching. Iya, betul Pak. Karena kita PPL, kita merubah program semester di sekolah ya, itu enggak betul itu ya, enggak betul. Jadi kita maksudnya ini ditunjukkan nanti bahwa ini yang materi yang saya memberikan, misalnya ini kan mulai 67, 89 misalnya. Jadi ada materi di situ yang kita akan yang terdiri dari apa namanya pengetahuan dengan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itu bisa saja keterampilan. Jadi ya KD 6 dan KD 7 Pak. Iya, 6789 itu 4 misalnya 4. Kan misalnya 47 itu keterampilan Pak.
Ya 47 ya. Jadi Ya. apakah misalnya mau buat satu RPP itu satu satu KD bisa saja Iya. ya, satu Iya. KD. Ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Mungkin Iya. 67 saja diambil. Iya. Kemudian tergantung juga materinya. Iya, Pak. Materinya apa? Maksud saya apa mata pelajarannya ya, mata pelajarannya apa? Kalau ini Iya. Pak Tari mencontohkan mata pelajaran perawatan dan perbaikan ya. Nah, Iya. ya, saya kira itu ya. Jadi itu ini. Oke, masih ada yang pertanyaan atau ada yang masih bingung? Jadi nanti bisa ditunjukkan nanti Iya. materinya ya. Jadi kan sini sudah kelihatan sebenarnya dari proses ini sudah kelihatan sebenarnya silabusnya di situ. Iya, iya, Pak. Yang kolom apa namanya? Kolom KD itu silabus sebenarnya itu. Iya. Ya, silabusnya itu yang lihat. Oke, silakan kalau ada yang perlu masih didiskusikan. Masih banyak waktu. Ya. Saya kira itu. Ya, coba dipikir-pikir dulu, ditentukan masing-masing materi apa yang saya harus berikan ya. Jadi tadi berpasangan. Jadi misalnya 37 ya, misalnya atau 36 ya, 36 itu bisa satu RPP. Iya, 46 itu juga satu RPP. Jadi bisa satu KD kemudian nanti diturunkan menjadi indikator ya pencapaian. Iya, pencapaian kompetensi. Yang perlu bisa 4 bisa berapa ya? Iya. Oke, saya kira itu Pak Sarif. Oke Pak, saya stop screen dulu Pak. Ya, saya kira itu sudah ditunjukkan tadi untuk cara menentukan materi atau KD yang akan kita buat rencana aksinya berdasarkan program semester yang Bapak Ibu buat, ya, sudah buat ya. Jadi sudah ada perencanaan ke situ Pak. Mudah-mudahan perencanaan itu tidak meleset dari yang kita laksanakan karena kita juga sementara mengajar ini tentu ya diusahakan bertepatan. Jadi misalnya kalau tidak salah dia di minggu kedua barangkali Pak ya kita mulai pelaksanaan aksinya itu PPL-nya kita buat apakah di minggu pertama ataukah di minggu kedua. Saya kira itu kita sudah tentukan di situ. Kemudian setelah Bapak Ibu menentukan KD-nya, tinggal kita masuk di bagaimana menentukan indikatornya. Kita membuat indikatornya, Pak. Ya, saya kira kalau kita sudah membuat, saya kira sudah jelas semua, ya. Jadi formatnya sudah ada. Di indikator pencapaian kompetensi itu ya kita Pak, kita hati-hati menggunakan apa lagi namanya? Di situ harus menggunakan kata-kata operasional. Misalnya contoh menjelaskan pengertian ya dengan menyebutkan. Nah, itu kalau menyebutkan dia akan berada di C1, kalau menjelaskan berada di C2. Iya. Jadi apakah kalau misalnya apa lagi namanya indikator pencapaiannya itu kita inginkan adalah menyebutkan, maka berarti dia berada di kategori 1 ya. Kalau misalnya dia di level 1, kalau misalnya dia menjelaskan tentu naik levelnya menjadi level 2 menurut belum. Ya, itu yang perlu Pak. Jadi jangan kita menggunakan kata-kata memahami, ya, mengerti, ya. Memahami itu tidak bisa bukan kata-kata operasional, tapi menjelaskan, menyebutkan, menerapkan, ya itu semua adalah kata-kata operasional. Kita bisa ada barangkali apalagi namanya nanti mungkin ada Pak Supriyadi barangkali yang kata-kata KKO-nya itu Pak yang bisa kita share di grup teman-teman Pak. Nanti kita, tapi sebenarnya bisa download masing-masing gitu ya. Iya. Iya.
Tidak ada lagi Pak yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan sebelum itu, karena memang selama 2 hari ini Pak harus kita banyak bekerja ini. Karena target kita besok sudah harus selesai besok sudah harus selesai satu rencana aksi Pak. Iya. Oke, mungkin saya berikan dulu teori ABCD dulu Pak Syarif. Oke Pak, iya silakan Pak. Yang penting di teori ABCD nanti penentuan tujuan pembelajaran. Sebenarnya dengan ABCD kita juga sudah bisa menentukan indikator. Saya tunjukkan saja ada tadi saya coba ini Word. Saya share dulu. Ini ya. Oke. Jadi menentukan tujuan pembelajaran itu kita bisa pakai namanya teori ABCD ini. Sudah tampil? Sudah Pak, tinggal diperbesar Pak. Ya, ya oke Pak. Ya, jadi tujuan pembelajaran ya, jadi untuk memudahkan penjabaran dan perumusan tujuan pembelajaran khususnya ini dapat dilakukan dan menjadi 4 komponen. Artinya bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen yang harus muncul di situ. Yang pertama adalah audiens, ada behavior, kondisi, kemudian degree ya. Apa itu audiens? Di sini perumusan tujuan audiens. Jadi audiens itu berarti pendengar atau peserta. Jadi kalau kita peserta didik, ya peserta didik. Hanya kalau di SD namanya murid, ya. Kalau di SMP namanya pelajar. Kalau di SMK mungkin namanya siswa. Tapi sekarang itu sebenarnya yang punya itu peserta didik ya. Peserta didik Pak. Ya. Jadi sekarang yang dipakai. Apakah dia di SD, SMP dan di SMA untuk tingkat menengahnya. Ini ada siswa, mahasiswa, murid, peserta didik dan sebagainya ya. Itu yang biasa dipakai. Audiens misalnya berikan beberapa contoh barisan geometri. Di pola barisan geometri. Ini ada siswa ya. Ini terdiri juga ini nanti kita akan lihat nanti apakah tujuan pembelajaran ini mencakup 4 tadi ya. Caranya itu ini ada behavior atau perilaku ya, perilaku yang diharapkan siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Inilah yang KKO-nya nanti ya, kata kerja operasional yang akan tapi yang diharapkan. Tapi di sini sebenarnya ada 2 hal yang perlu di sini. Nah, harus ada objeknya ya. Objeknya ini biasanya materi. Kayaknya saya matikan dulu ya. Baik. Oke. Pak Syarif kedengaran? Iya Pak, siap Pak. Saya matikan dulu anunya, mic-nya. Jadi ini ada 2 di sini, ada perilaku. Di B ini ada perilaku dengan yang biasa tahu orang itu perilaku, tetapi sebenarnya di situ ada objek ya, ada objek. Ya, jadi sini misalnya menyebutkan menganalisis ini adalah perilakunya ya, apa yang dilakukan setelah melakukan pembelajaran. Objeknya itu apa yang akan dipertunjukkan itu misalnya ini materinya biasanya ya. Contoh himpunan, bukan himpunan, kesalahan tanda baca dalam kalimat, rumusan barisan aritmatika. Jadi objeknya ini biasa materi pembelajaran atau materi yang mau disampaikan. Ya, misalnya contohnya ini kata kerjanya, ini kata kerjanya, ini yang belum ada mengingat C1, mengenali, mengingat. Coba kita perhatikan di sini kalau kita lihat ini
ada kata mengenali, mengingat kembali, ya. Ini sebenarnya belum bisa di ini ya, belum bisa ini di ini. Nanti masih di kata kerja operasionalnya ini mengambil pengetahuan. Jadi sebenarnya pengertiannya adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang, mengingat. Sebenarnya mengingat. Jadi mengingat. Jadi dia buat pengertian mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Kalau biasa yang daftar itu yang biasa kita download itu hanya langsung saja ya. Enggak dijelaskan itu apa itu pengertiannya mengingat. Ya. Kemudian memahami, ini juga baru saya dapat ini, memahami itu bahwa mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran. Termasuk apa yang diucapkan, ditulis dan digambar oleh guru ya. Jadi kita harus pahami apa ini ya, apa ini. Tetapi seperti tadi disampaikan Pak Sarip, itu memahami itu nggak bisa nanti dipakai di sini ya. Bisa, ini karena tidak bisa terukur. Makanya biasa kata-kata memahami ini biasanya itu kata-kata KD. Ya. Kata-kata KD-nya, kompetensi dasarnya. Nanti di macam-macam nanti anunya. Jadi seperti menafsirkan, memprasekan, mengungkapkan, ya, mencontohkan, memberi contoh, mengklasifikasi, semua ini masuk di kata-kata memahami. Jadi kalau misalnya kita dapat KD tentang memahami, maka carilah kata-kata yang bisa digunakan di sini supaya banyak variasinya. Betul. Ya, jadi kemudian ada ini mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum, menyimpulkan, itu masih masuk di memahami. Iya, betul. Kemudian mengaplikasikan, yaitu menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Ini mengaplikasikan. Ya, ini sudah biasanya masuk. Nanti dibedakan, nanti ada yang masuk praktek, ada yang ini ya. Jadi masih teorinya tentang mengaplikasikan. Ya, ada karena mengaplikasikan itu sudah ada yang prakteknya, tapi ini belum masih C-nya, ya masih C. Iya, menerapkan menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menerapkan atau bagaimana mengaplikasikan, ya. Itu melakukan gerakan, menggerakkan, ya. Itu semua kata-kata kerja operasional yang bisa digunakan, yang bisa terukur. Kemudian menganalisis, ini sudah C4, ya. Ini ada ini membedakan, mengorganisasi, mengkontribusi. Ya, ini sudah kata kerja. Kemudian mengevaluasi, ini sudah C5. Mengevaluasi itu mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan atau standar. Ini sudah hostnya terlalu tinggi ya. Hostnya sudah terlalu tinggi C5, bahkan sampai mencipta. Ya, memadukan bagian-bagian tertentu, merumuskan, merencanakan, memproduksi. Nah, ini sudah kalau biasa di sini sudah ya pakai CPL, sudah ada produk ya, sudah ada produk. Ya, sudah pakai project based learning. Ya. Contoh biar coba sini siswa dapat menyebutkan prinsip induksi matematika. Jadi inilah yang menyebutkan ini adalah apa namanya? Behaviornya atau perilakunya, kemudian prinsip industri ini adalah objeknya ya, objeknya. Harus ada objeknya, jangan hanya perilakunya tanpa objek ya. Jadi ada perilaku di situ. Ini mencontohkan, ini perilakunya, kemudian ini adalah objeknya, himpunan dan bukan himpunan. Kemudian kondisi, ini kondisi atau diartikan sebagai suatu keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Ya, jadi kondisinya supaya bisa tadi perilakunya itu tercapai ya. Jadi biasa juga dalam bentuk kata kerja ini. Ya, misalnya contohnya saya langsung ini dengan cara mengamati, jadi dengan berdiskusi. Ya, ini berhubungan sebenarnya dengan metodenya. Ya, metodenya, modelnya, ya. Misalnya menyimak penjelasan guru, setelah menyimak penjelasan guru siswa dapat ini ya. Itu adalah kondisinya. Kemudian
Ini contohnya diberikan beberapa pernyataan. Ini kondisinya ini. Ya, peserta didik ini sudah masuk kondisi nih, yang masuk condition ya, kondisinya itu yang diberikan beberapa pernyataan. Ya, jadi setelah diberikan bukan hanya metode saja, kemudian peserta mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut secara tepat. Kalau secara tepat ini sudah masuk di degree-nya. Ya, ini degree-nya adalah batas minimal tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Ya, ada tingkatan yang harus dia penuhi. Misalnya paling sedikit 4 macam. Kalau misalnya ada 10 macam, kemudian kita tentukan 3 macam, tidak apa-apa, ya. Ya, ya, dengan benar paling sedikit 4 macam dan sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Jadi, ya ini ada contoh-contohnya. Ini bisa bisa tidak berurut ABCD-nya, bisa ini ya, bisa ini ada CABD, bisa ABCD ya. Misalnya diberikan beberapa pernyataan, ini adalah kondisinya, peserta didik inilah ada audiensnya, kemudian mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut ya secara tepat. Jadi di sini menentukan apa nilai kebenaran dari pernyataan tersebut secara tepat. Ya, atau di sini ini yang berurut siswa, ini adalah audiensnya menyebutkan ini adalah perilakunya atau behaviornya, kemudian karakteristik dari segitiga ini adalah objeknya atau materinya, kemudian minimal 3 ini kondisinya, kemudian diperlihatkan 10 macam segitiga adalah degree-nya. Saya kira itu ya, dengan ringkas bisa dipahami. Saya nanti udah kirim lewat ini, lewat grup atau lewat chat ini. Oke, Pak. Iya. Oke, sampai sini ada mungkin yang perlu didiskusikan supaya terjadi 2 arah. Mudah-mudahan. Iya, silakan. Ada hal yang kurang dimengerti. Kita masih ada waktu ini kurang lebih berapa menit? 20 menit lagi ya. Silakan. Masuk Pak. Ya, silakan Pak Ma'ruf. Untuk untuk RPP ini kan berarti kita membuat 4 berarti Pak ya. Iya. Dan di satu RPP itu berat 1 KD Pak ya. Iya, usahakan. Iya. Terus itu mapelnya Pak, mapel mata pelajarannya di 1 mapel berarti Pak ya. Iya, mata pelajarannya ya ada dalam 1 mata pelajaran. Siapa? Terima kasih Pak. Yang konfirmasi aja. Karena kalau banyak mata pelajaran Pak, kita setengah mati. Mungkin maksudnya Pak Ma'ruf mungkin ada dia mengampu beberapa mata pelajaran ya. Pelajaran. Jadi usahakan materinya itu kan nanti itu ada ujiannya itu nanti tentang materi yang walaupun kemarin itu pendalaman materi itu sebenarnya enggak mencari solusi apa segala ya. Jadi sebenarnya banyak yang tidak lulus itu biasanya penguasaan materi itu. Makanya kalau bisa ya jangan materi-materi yang mudah diambil kemudian ini bisa dibagi-bagi sebenarnya ya. Ada yang menguasai misalnya microcontroller, ada microprosesor, ada yang audio video. Karena itu sebenarnya ruang lingkupnya itu ya. Jadi ada ruang lingkupnya itu. Kemarin kami buat soalnya itu. Jadi di kisi-kisinya itu yang pertama adalah audio video, kemudian elektronika industri. Ya, elektronika industri, ada lagi data masuk komunikasi kayaknya enggak masuk, yang elektronika medik. Elektronika medik itu masuk, kemudian mekatronika ya, ada mekatronika. Iya, ada mekatronika masuk.
Dan sekarang saya kira harus mulai dari sekarang ya. Jadi dari sekarang mulai minimal cari dulu kisi-kisinya, kemudian materi-materi yang berhubungan, karena tidak jauh dari apa namanya kisi-kisi itu yang keelektronikaan itu. Dan sambil buat RPP belajar juga, ya, belajar juga materi-materi. Jangan materi yang selalu diajarkan itu yang mau disampaikan. Saya kira itu sudah dikuasai betul. Tapi yang lebih penting tadi ya, tadi hubungan promes kemudian dengan materi yang akan mau disampaikan. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Misanul. Kan sudah muka program promes saya, Pak. Di Iya. KD-nya kan seumpama seperti ini, Pak. Menerapkan program aplikasi sederhana pada sistem pengendali. Bisa ditampilkan. Oh, di laptop, Pak. Iya. Lewat kamera aja, Pak ya? Iya, bisa. Seperti ini, Pak. Mohon maaf, sebentar. Kayaknya enggak terbaca lewat kamera itu. Enggak terbaca dong. Enggak kebaca, Pak. Ya, saja. Ya, seperti ini, Pak. Mohon maaf. Karena kameranya di laptop saya rusak, Pak. Nggak bisa nanti buat itu. Iya. Contohnya kan seperti ini, Pak. Saya punya KD-nya banyak, terus indikatornya kan dari mencapai itu kan butuh peralatannya satu-satu, Pak. Dicontohkan kan mungkin dari menggunakan LCD 16x2, ADC, PWM, menggunakan simulasi, sensor suhu, dan lain-lain kan, Pak. Apakah cuma KD 1, terus cuma indikatornya cuma satu saja, itu juga menyesuaikan dengan waktunya, Pak? Iya. Mungkin pertanyaannya seperti itu, Pak. Kalau waktunya kira-kira di RPP disarankan berapa, Pak ya? Apakah 2 jam saja? Apakah lebih? Karena itu kan juga menentukan topik materi yang kita pilih, Pak, nanti. Pak Misanul, ini kan nanti ini kan real teaching. Ya, teaching. Misalnya 8 jam pelajaran, ya ada 8 jam pelajaran itu. Iya. Ini bukan walaupun dia praktek, misalkan ini praktek di sekolah ini, itu nggak bisa kita rubah itu bilang hanya 2 jam saja kita mau ini. Ya, kalau peer teaching, ini kan bukan peer teaching nanti. Jadi kita buat RPP, ini bukan untuk peer teaching, untuk PPL. Ya. Oh gitu, Pak. Iya, untuk PPL. Ya, kalau peer teaching itu bisa disederhanakan seperti tadi ada micro teaching, itu latihan, peer teaching juga latihan. Ini adalah real teaching, maka jamnya itu harus disesuaikan jam sekolah. Oh gitu, Pak. Ajaran, iya. Jadi nanti kita buatnya RPP-nya adalah di real teaching, Pak ya, bukan di peer teaching. Iya, real teaching. Indikatornya juga nanti jangan satu indikator, satu apa namanya? Satu KD, satu indikator, itu banyak sekali nanti bisa muncul itu indikatornya. Apalagi kalau misalnya ada sampai berapa jam itu, kalau di SMK biasa berapa jam itu satu ini. Ya, 8 jam atau 7 jam. Saya pilih ada 24 jam, Pak. Dibagi per minggunya 8 jam, sekitar 3 minggu, Pak. Dengan 3 topik, kemungkinan indikatornya tentang LCD 1, ADC, sama PWM. Kayak seperti itu kan, berarti kan 8 jam. Seperti itu, Pak. Ya, maunya saya kalau nanti ditampilkan ya, coba minta dikirimkan ke temannya, misalnya tidak ada kameranya, dikirimkan ke temannya, nanti temannya yang share supaya kita bisa lihat. Sebenarnya hari ini itu sebenarnya yang kita mau penentuan materi ini yang penting sekali. Iya. Ya, penting sekali seperti tadi Pak Misanul, kalau enggak bertanya itu kan enggak bertanya tentang itu, bisa saja dia buat RPP untuk peer teaching, sementara yang kita buat ini RPP untuk real teaching. Ya, real teaching. Ya, Pak. Nanti dikondisikan kembali, Pak. Saya tak juga memperdalam materinya dulu, biar nanti penguasaan itu kita. Juga kalau PPL nanti itu guru pamon dan guru pembimbing itu tidak selamanya harus ada di situ, maksud saya ya. Jadi nanti hanya ngecek misalnya 15 menit
oh jamnya Pak Misanul jam sekian, dia bisa masuk mengecek apa dia Pak Misanul sampai di mana dia mengajarnya. Oh gitu Pak. Iya. Ya Pak. Ya, oke ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai PJBL. PJBL itu nggak mungkin 2 jam. Nggak mungkin 2 jam. Itu kan ada produk yang dihasilkan. Ya. Nggak sama kalau mungkin di SMA bisa saja terjadi seperti itu karena hanya pengetahuan saja. Ya. Karena saya sendiri ngajarnya ada 3 mapel Pak, karena jurusannya kecil Pak ya. Cuma ada 2 guru produktif. Jadi ngajaran saya itu microcontroller, sistem pengendali elektronik, sama sistem pengendali robotik. Jadi saya masih memilah 3 mapel itu kemungkinan yang terbaik yang bagaimana, seperti itu Bapak. Sebenarnya enggak apa-apa beda-beda mata pelajarannya. Yang penting satu RPP itu utuh satu RPP itu. Misalnya pakai microcontroller 1 supaya ada variasi, yang lain ini bisa. Yang penting tadi sesuai dengan promisnya, program semesternya, prosemnya itu jangan dirubah karena ini adalah real teaching. Ya, real teaching. Oke. Bisa sebenarnya bisa beda kalau saya bisa beda. Nah, terlalu kaku, bahkan sebenarnya kalau beda-beda kan pengetahuan kita bisa bertambah, teman-teman yang lain ya, yang lain karena diharapkan itu diharapkan itu ada variasi kita yang nggak profesional gitu kalau sudah bisa mengajarkan semua itu. Beda balik kalau biasa profesional orang lebih menekuni sesuatu yang lebih mengkhusus, itu profesional misalnya di bidang microcontroller. Kalau di sini profesional itu bagaimana bisa mengajarkan elektronika secara utuh. Karena tesnya itu minimal 4 subkeahlian. Ada audio video, ada microcontroller, ada bukan microcontroller, mekatronika, ada elektronika industri, ada elektronika medik. Nah, itulah materi-materinya harus ada semua. Selama ini kan dikelompokkan di SMK itu ada elektronika industri, ada mekatronika, ada audio video. Ya, ada audio video, ada elektronika medik. Sementara ini kita disuruh kuasai semua itu. Oke, masih ada yang lain? Sampai jam berapa Pak Sarip? Kalau 1 jam setengah 10 mungkin Pak. Iya, setengah 10 ya. Ada waktu saya lah 30 menit untuk persiapan. Oh ya Pak, ya. Nanti jam 2 lagi kita baru masuk ya. Oh jam 2 Pak ya? Iya. Insya Allah Pak. Bisa juga lebih cepat, setengah 2 kalau Ya bisa jam 2 mungkin Pak. Saya mengajar saja. Insya Allah Pak. Ya. Belum datang tamu Pak Seri? Besok Pak, baru ada konfirmasi tadi pagi. Oh iya. Saya bilang sekalian besok. Saya bilang ya bisa besok. Iya. Oke, masih ada yang mau di ini? Sebentar sore begini supaya lebih terarah. Nanti menampilkan promisnya masing-masing. Kemudian menentukan materinya. Iya. Bisa. Nanti kita menentukan nanti KD-nya ini kan menentukan KD-nya itu. Kalau RPP-nya nanti kan sudah ini tadi berikan. Jadi biasanya itu yang susah itu di situ saja. Yang susah menentukan tujuan indikatornya sama tujuan pembelajarannya. Kalau RPP. Kalau yang lain itu paling-paling nanti juga di skenario pembelajaran. Karena di skenario pembelajaran itu bagaimana meramu model,
pendekatan kemudian metode. Jadi kita bisa meramu tiga, jadi ada yang melingkupi secara besar itu adalah modelnya. Di dalam model itu ada pendekatan yang kita lakukan, kemudian ada metode, ya, kemudian ada ya itu yang biasanya lama untuk menentukan. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu yang perlu didiskusikan supaya atau sudah jelas barangkali Bapak Ibu. Dua macam gitu kalau diam. tidak ada yang bertanya apakah dia sudah pahami semua atau memang sama sekali dia tidak pahami. Ya. Sebentar sore Pak sudah. Sebentar sore sudah ada jadi RPP-nya Pak. Karena memang target kita sampai ini hari. Iya. Kalau copy paste bisa saja, kan masing-masing sebenarnya sudah punya RPP ini, tinggal mau diperbaiki ya. Sudah punya RPP. Makanya sebenarnya yang paling menentukan ini yang awalnya dulu ini mau di promesnya itu program semesternya, prosem. Ya, itu yang menentukan promes tadi karena materi ini promes. Sudah ditentukan di situ waktu pelaksanaan TPL-nya. Makanya itu dari Oktober itu tadi, Oktober. Kalau tidak salah minggu kedua Pak ya, minggu kedua di bulan Oktober. Iya, sampai di Desember minggu kedua juga sampai minggu kedua. Jadi ada kurang lebih 2 bulan kayaknya. Iya, 2 bulan. Memang Pak, karena rencana 8 kali pertemuan. Iya. Ya. Masih ada, silakan. Jadi coba dilihat sebentar ya. Jadi kalau misalnya sebentar sore dia tampilkan prosemnya Pak Sarip. Iya Pak. Kemudian ini coba saya cek dulu anunya apa yang dilakukan untuk kalau sudah ditentukan bisa barangkali dibuatkan memang anunya Pak. Kalau ada yang mau kerja memperlihatkan indikator pencapaian itu lebih bagus lagi. Karena sudah terarah, sudah dilihat yang mana yang perlu diluruskan. Mungkin kalau masih ada kata-kata yang tidak operasional ya tinggal itu yang kita mau perbaiki. Ya. Kemudian juga perlu dilihat kembali yang penentuan solusinya kemarin. Iya. Iya betul Pak. Solusinya itu perlu mungkin dicek satu-satu. Sebenarnya begini, kalau kita sudah misalnya kita maunya menentukan media, ya kita menentukan misalnya penentuan solusinya, kita tentukan solusinya misalnya media, untuk misalnya kena masalahnya itu nilainya misalnya kurang, hasil belajarnya kurang misalnya, kemudian kita tentukan misalnya medianya yang kurang interaktif misalnya, atau media guru tidak mempergunakan media inovatif misalnya atau interaktif misalnya. Itu bisa saja, jadi nanti itu tetap harus ada model yang muncul di situ. Jadi tetap kita pakai misalnya model berbasis masalah, tetapi nanti pada saat evaluasi di bagian terakhir dari perangkat pembelajaran ini, pengembangan perangkat pembelajaran, ada evaluasinya nanti ditekankan pada media, bukan pada model, ya, ditekankan pada model medianya, bukan modelnya. Begitu juga dengan misalnya ada yang lain, misalnya dia penentuan solusinya adalah pendekatan misalnya, tetapi dia harus tetap membuat modelnya, dia harus ada metodenya, dia harus ada yang lain. Jadi komponen-komponen tadi, pendekatan, model, kemudian ini itu selalu ada Pak. Selalu ada, terutama di sintaksnya itu, di skenario pembelajarannya. Misalnya juga ada misalnya penentuan penyelesaiannya adalah LKPD misalnya.
Tetap dia harus buat Ada. semua itu apa Iya, namanya Pak. modelnya Iya. segala, tetapi nanti pada saat evaluasi pembelajarannya itu yang ditekankan itu LKPD-nya. Iya. Ya, Betul. LKPD-nya yang dibuatkan pengukuran. Apakah misalnya dengan Cerdas. LKPD berbasis elektronik bisa Iya. meningkatkan misalnya prestasi belajar, ya. Ya, seperti itu penyelesaiannya. Ada Pak Lawrence yang perlu didiskusikan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Enggak apa-apa. Oke, saya kira Pak Sarip kalau enggak ada lagi, enggak apa-apa, kita nanti siang-siang baru kita mungkin, ini masih belum panas darahnya semua. Masih dingin semua ini. Ya, nanti dia di siang hari panas, ya mulai segar. Otaknya sudah cair semua. Oke, saya kira ini ya, kita cukupkan saja dulu Pak Sarip. Oke, Pak. Iya. Dan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini menjelang siang ada manfaatnya dan mudah-mudahan dijadikan apa namanya sebagai ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya Lip ya. Iya, Pak.